Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan SKL dalam belajar PHP dengan ChatGPT di sesi yang keempat ya. Kali ini kita akan membahas tentang super global ya. Jadi kita array dan function udah selesai di sesi yang ketiga. Kali ini kita membahas tentang super global. Sebelum itu kita nyalakan Tomito dulu ya. Jadi 25 menit ke depan kita akan fokus belajar ya. Apa itu super global? Super global itu bisa diakses di mana saja di dalam kode PHP itu ya. Jadi misalnya kayak get, post, request, session. Nah, biasanya yang session ini yang sering dipakai buat website yang ada loginannya. Cookie juga, server juga bisa dipakai, ini sering banget dipakai. Files dan environment, ini variable environment. Nah, untuk kali ini kita coba di get dan post dulu ya. Nah, kalau get sama post itu biasanya kalau get lewat URL, kalau post lewat body ya, bodinya form ya. Jadi bedanya ini ada get kalau lewat URL, post lewat body request. Kalau keamanan kurang aman karena kelihatan. Jadi misalkan get ya, kita coding coba. Misalkan echo ya, get, misalkan aku ya. Maka di sini bakal ada error ya kalau misalkan nggak di ini. Undefined array key aku ya. Ini tanda tanya aku, misalkan isi aku ganteng gitu, maka dia keluar ganteng ya. Gimana kalau misalkan ketika parameternya ini nggak ada ya, dia nggak muncul warning, maka kita pakai if is set ya. If is set, jadi kalau ada variabel ya, ada super global ya, get aku, maka dia bakal echo ya, bakal echo aku. Jadi ya gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada ya kosong aja. Misalkan gini aku ganteng ya. Kemudian sama juga kayak post juga post ya, misalkan ini post. Ini kita ganti post ya. Postnya kamu kan gitu. Post kamu. Nah, di sini nggak ada apa-apa ya. Misalkan ya kosong gitu. Nah, gimana cara membuktikan ini? Biasanya lewat form ya, atau kalian bisa pakai semacam software buat API ya, API ya, REST API. Kan bisa buat HTTP request ya, misalkan ini tes ya. Nah, tes, kemudian kita ubah metodenya jadi post ya. Kita kopas URL-nya ini sesi 4. Kemudian di RESTFox ya. Ini aplikasi RESTFox. Aplikasi ini gratis ya. Di macOS, di Linux juga ada. Windows apalagi ya, ada harusnya. Dan semisal itu. Bisa pakai Postman sih, cuma Postman itu kan kadang ribet ya. Ribet harus login, harus ini. Kalau RESTFox, dia bisa jalan online ya, diinstal online gitu, jadi nggak kehubung sama cloud. Nah, misalkan di send kan dia kosong kan, kemudian kalau misalkan multi platform ya, kita kasih kamu, misalkan kamu cantik gitu ya. Nah, maka dia bakal keluar cantik ya, kayak gini. Nah, gedenya. Jadi misalkan ini kamu ya, gini ya. Nah, misalkan kamu cantik, dia bakal keluar cantik. Dia juga bisa ngirim file ya, multi platform ya, kayak gitu. Sebenarnya selain RESTFox ini juga banyak sih yang semisal seperti ini. Kalian tinggal cari aja misalkan REST API client ya, misalkan. Ya bakal banyak nih, ada Postman, Insomnia, HTTP dan IO, banyak sih. Stepc ini ya, banyak lah intinya. Kalian bisa nyobain satu-satu, misalkan yak.app ini bisa kayak gini. Ya intinya kalian bisa download sesuai yang kalian butuhkan. Saya pilih RESTFox itu karena entengnya ya. Ini kalau misalkan dicek di sini,
Resfox itu ukurannya kecil banget kalau nggak salah. Oh, 264 ya. Ada lagi lebih kecil kayaknya. Waktu itu apa ya? Jangan salah, bentar. Ada res-resannya juga. Oh, cat. Ada catnya kalau nggak salah. Cat atau res ya. Nah, di sini tuh ada beberapa. Oh, ini loh, postcat. Jadi postcat. Nah, ini postcat. Nah, ini postcatnya juga kecil sih, tapi dia nggak seberapa ini sih, nggak seberapa bagus karena kalau misalkan masukin body dia nggak bisa, dia nggak tahu gimana formatnya. Tapi kalau dari secara ukuran sih dia kecil banget nih. Cuma 5,7 MB, coba bayangin. Kecil banget kan? Nah, gitu. Mungkin kita bisa searching sih kalau misalkan postcat nih, misalkan postcat nih. Postcat form isinya apa ini? Kita cek di Resfox multi-part form. Multi-part form. Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada sih. Ya kayaknya itu kekurangannya itu sih. Jadi dia agak susah. Mungkin kalau JSON mungkin bisa ya. Tapi kalau multi-part form tadi, misalkan gini, kamu titik dua misalnya 30 gitu ya. Bisa nggak dia? Cannot input data nil zero. Oh, ini harus seperti ini. Respond input data zero length. Mungkin salah, ada yang salah. Kayak gini. Kita coba cari kenapa errornya. Salah. Ya intinya ada masalah lah ya. Jadi serialisasinya bermasalah. Ya intinya kayak gitu, nggak bisa. Postcatnya agak susah sih ya kalau misalkan ini kita pakai Resfox saja ya. Jadi kalau Resfox itu lebih mudah sih, ada multi-part form. Jadi misalkan variabelnya kamu, ya ininya di bodinya kamu cantiknya kan, dia keluar cantik ya. Itu kalau dari sisi super global get dan post ya. Ada lagi tips ya, jadi ada HTML special karakter ini. Kenapa kok penting banget untuk mencegah XSS ya. Jadi XSS itu cross site scripting ya. Jadi kerasa banget ketika kita bikin form ya. Jadi misalkan kita buat form, contohnya ya, misalkan di sini misalkan kita buat form PHP ya. Nah, kita kopas ya. Ada contohnya. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan form.php. Nah, misalkan nama ISKL, umur 10, kirim. Oh iya, dia kosong ya. Proses PHP-nya belum dibikin ya. Proses PHP belum dibikin. Kita kopas dari ini. Oke. Nah, dia kalau post bisa kayak gitu. Jadi, nah, send. Kalau SKL umurmu 10 tahun gitu ya. Nah, biasanya XXS itu kalau kita nggak ada HTML special karakter, misalkan tadi kita masukin ya, kayak ini script alert, saya ngehack nih.
Nah, maka dia bisa masuk nih di sini. Di bentar ya tadi. Di sini. Misalkan SKL-nya kita ganti segini. Nah, kita kirim. Nah, ini ada tulisannya saya ngehack gitu. Ini karena tidak dimasukin HTML spesial karakter ya. Jadi kayak gitu. Jadi itu kalau misalkan ini cuma alert saya ngehack gitu ya. Yang bahaya itu kalau misalkan di script ini dia ngejalanin JavaScript yang bisa load code ya, kode dari situs tertentu yang berbahaya dan itu bisa ngambil data dari sisi user ya. Kayak misalkan di user itu biasanya JavaScript itu bisa ngambil data cookies, bisa ngambil local storage dan lain-lain lah. Intinya bisa digunakan untuk kejahatan ya. Misalkan data apa misalnya banyak lah data login atau data apa, makanya dulu sering banget tuh banyak orang kebobolan di Facebook ya, Facebook dan yang lain-lainnya karena dia ya itu mengunjungi website-website yang gak jelas, kemudian dia ngeklik tertentu dan itu bikin sebuah kode jahat ya, misalnya kode jahat lah ya, kode jahat tuh jalan ya. Jadi dia itu bisa ngirimin data di sisi usernya, dia bisa nyolong gitu. Nah, kalau misalkan HTML special characters kita coba ya. Kita pakai ini, kita pakai coba kayak gini lagi, kita cek ya. Ini alert misalkan umurnya 10. Nah, maka dia bener-bener dikirim kayak gini HTML script alert saya hack kayak gini. Jadi kode yang buat manggil script tadi itu nggak bisa jalan. Kayak gitu, maka ini juga dimasukin ke sini kayak gitu ya, itu penting banget ya. Nah kayak gitu. Nah, apakah di JavaScript juga seperti itu ya? Sama, tapi defaultnya kalau misalkan pakai apa Express.js apa dia otomatis sih, sekarang otomatis kayak HTML special character tuh udah otomatis diterapin gitu ya. Jadi ketika orang ngirim ada HTML tag seperti ini, script atau apa, maka dia ditulis seperti ini. Jadi nggak bisa dijalanin ya, kayak gitu. Kemudian itu kita get dan post ya, dan kita bahas sedikit tentang XXS ya. Nah, kemudian yang lainnya itu tentang request ya, request, gabungan get, post, dan cookie ya. Kemudian kita bahas tentang session. Nah, session ini biasanya digunakan untuk login ya. Coba kita tanya. Session ini Bang mohon jelaskan. Sering banget dipakai sama orang-orang ya untuk membuat website agar bisa login ya. Nah, misalnya ada session start, nah gitu, session start, nah gitu. Jadi ketika username-nya benar, itu maka dia otomatis sessionnya kita buat nih, sessionnya dibuat kayak gitu ya. Misalkan gini, misalkan kita buat file baru ya, misalkan folder aja lah, folder login gitu ya, folder login. Bila folder login tuh kita buat form ya, form PHP. Form PHP-nya kita buat, kita kopas dari sini. Kita buat username dan password ya, password user pass. Sebentar, kita cek ya, login login form.
Nah, seperti ini, user pas kayak gini. Atau mungkin ini kita pakai BR ya, biar enak dilihat. Nah, user misalkan SKL kamu, misalkan pasportnya kamu, atau ada 3 aja lah. Nah, not found karena prosesnya tidak ada. Nah, kita juga kopas ini, kopas, kemudian di sini kita proses PHP. Ini username, kita cek yang di sini, type-nya name, username, dan password. Username, password ya. Misalkan if ya, username sama dengan misalkan SKL gitu ya, dan ini paspornya masih kita definisikan manual ya, nggak berdasarkan database ya. Nah, misalkan gitu, add session start ya, session start, kemudian session ya, login, misalkan ID login ya, login ID misalkan ya, ID aja ya, ID sama dengan 1 gitu ya. Jadi kita cek nih, maksudnya atau ini login aja, login maksudnya login tuh posisinya, statusnya dia tuh login sama dengan 1 ya, true ya, kayak gitu. Jadi ketika ini kita tutup dulu yang ini, kita back. Kalau SKL dan 1, nah maka dia session loginnya 1. Kemudian kita cek nih, echo ya, echo session login. Nah, ini maka dia sessionnya 1. Nah, kalau balik lagi ke ini, balik lagi ke form ini, kita coba ya, kita PHP, misalkan PHP, kita sessionnya start nih ya. Nah, itu session login ya. Satu, kita balik, maka dia ininya posisinya login ya. Kalau misalkan tidak login, misalkan ini beda, ini saya buat di private ya, maka dia undefined key relogin ya, kayak gitu ya. Jadi sessionnya itu nggak ada di sini. Session start tapi yang loginnya nggak ada. Jadi misalkan kita bisa buat di sini, buat login sederhana ya, misalkan if iset ya, iset session login, maka dia echo session login ya. Jadi ngecek nih kalau misalkan reload, nah loginnya kan enggak ya, kosong ya. Kalau dia nggak login dia kosong. Kita juga bisa atur nih, kalau misalkan dia loginnya, session loginnya itu 1, maka dia otomatis redirect ke, misalkan redirect kemana, misalkan ke proses PHP ya. Bukan, misalkan ke home PHP ya, atau dashboard lah ya, dashboard PHP. Jadi kita bikin dashboard lah ya, misalkan ini
PHP echo dashboard. Jadi ketika di form ini, kalau misalkan dia sessionnya itu satu ya, if ya, session loginnya sama dengan satu, maka dia redirect nih, misalkan redirect otomatis header ya, header location dashboard PHP ya, kan dia otomatis redirect nih. Kalau ini nggak redirect, kalau ini redirect nih, nah dia bakal di dashboard ya. Misalkan kita balik lagi ke sini ya, dia langsung ke dashboard. Misalkan login ya, tadi bukan login ya, form ya, form dia langsung ke dashboard. Jadi kayak kalau kamu udah posisinya login nih, kamu langsung aja ke dashboard gitu loh, kayak gitu. Jadi itu salah satu bikin dashboard ya. Jadi form login sederhana. Jadi karena prosesnya, saya bilang sederhana karena prosesnya itu tidak melibatkan database ya. Jadi cuma dicek aja if username-nya SQL, passwordnya 123, dia sessionnya benar. Kalau misalkan salah, misalnya kita kasih salah, misalkan salah gimana? Else misalkan echo username dan atau password ya salah. Misalkan kita masukkan ke sini, sini ya. Jadi nah ini misalkan tidak SKL, misalkan SK aja dan 12 kirim. Nah, tokennya ada error nih, dan 12. Oh iya, ini belum titik koma. Misalkan kayak gini, SK dan pasnya 12, maka username dan atau password salah, kayak gitu ya. Jadi sesimpel itu untuk buat login ya. Tapi ini login sederhana ya, karena username dan passwordnya itu tidak disimpan di database ya. Kita langsung hardcode ya, hardcode di dalam kodenya kayak gitu. Jadi kurang ini ya. Cuma ini saya cuma kasih gambaran gimana sih sebenarnya cara kerja seseorang bikin form login ya. Jadi intinya itu ketika ada username dan password sesuai gitu, maka dia sessionnya dimulai. Nah, ketika sessionnya dimulai, maka si sistem kita buat di form tadi itu, misalkan balik ke form lagi. Kalau misalkan sessionnya sudah ada, misalnya session login sudah ada sama dengan satu, maka dia otomatis di redirect ya, langsung dibawa ke halaman dashboard ya, kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada, maka dia username dan password salah. Kalau misalkan nih kita mau langsung ke dashboard, ya bisa-bisa aja karena ini, nah dashboard bisa kan. Tapi kalau misalkan dia nggak punya session, gimana caranya biar dashboard itu bisa redirect ya? Ya tinggal dibuat aja kayak gini. Session start ya. Nah, kayak gini. Kalau misalkan sessionnya tidak sama dengan satu ya, maka dia disuruh ke form ya, kayak gitu. Jadi misalkan ini kan, kalau misalkan kita restart, kok nggak bisa ya? If session login session, harusnya ini, bukan ini. Ini harusnya gini. Jadi if else, jadi dia nggak punya login nih, maka dia headernya ke form PHP. Coba kita tes. Nah, jadi kita kalau misalkan dia maksa nih ke dashboard ya, maksa ke dashboard PHP ya, maka dia dibawa lagi ke form karena user dan passnya salah.
Misalkan kita benerin ya pakai SKL dan kelasnya 1 2 3, maka kita kirim. Nah, dia benar. Prosesnya 1. Harusnya kalau proses 1 dia ke dashboard ya. Oke, kita kasih lagi nih yang dari sini. Nah, prosesnya benar. Dia harusnya if ini. Di sini harusnya dikasih. Nah, session start kayak gitu. Kita refresh persen. Nah, dia langsung ke dashboard ya. Dia langsung ke dashboard. Ini juga. Jadi kalau misalkan dia posisinya sudah login, dia langsung ke dashboard. Jadi segitu dulu sesi keempat kita ya pada pada pembelajaran PHP dasar ya. PHP dasar menggunakan ChatGPT. Jadi kita udah mempelajari get, post, dan cara menggunakan post, cara menggunakan session ya, dan membuat login sederhana ya. Jadi seenggaknya kalian bisa dapat gambaran gimana sih membuat login ya, login, form login, kemudian halaman buat meredirect, kemudian halaman dashboardnya kalau misalkan sessionnya nggak sesuai gitu, maka dia dibuang lagi untuk login ya. Jadi sangat sederhana ya. Kalau di dunia nyata, di aplikasi biasanya sudah melibatkan database, karena usernya biasanya nggak cuma satu. Kan nggak mungkin kita nulis username-nya banyak, username ini kan nggak mungkin kan. Jadi kita pakai database ya, kayak gitu. Segitu dulu sesi 4 belajar PHP dasar menggunakan ChatGPT kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Kalian juga bisa kasih komentar, misalkan saran di sesi selanjutnya gimana, apa yang mau dipelajari. Kalian bisa komentar ya. Tulis saja di komentar. Segitu dulu. Terima kasih dan sampai jumpa.